Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis, kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 9. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Baik, coba perhatikan. Pada kali ini kita akan belajar apa ya? Di sini ada kawin suntik ya. Pernah melihat ya? Ya, kawin suntik pada sapi misalnya. Kemudian di sini ada domba doli ya. Nah, itu adalah proses genetika ya, terkait dengan genetika kira-kira gimana ya? Kemudian di sini ada yang punya tanaman hidroponik di rumah. Nah, hari ini terkait dengan materi bab 2 yaitu masih tentang sistem perkembangbiakan ya, kemarin pada manusia, kalau hari ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan ya. Nih contohnya ya, nih ada artikel silakan bisa kalian baca. Baik. Pada kali ini kita akan fokus pada perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Di sini ada ikan ya. Nah, setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau reproduksi. Jelas tujuannya apa? Untuk menjamin kelestarian jenisnya dan hidup ya. Nah, bagaimana reproduksinya? Nah, kita akan fokus pada yang pertama adalah pertumbuhan atau perkembangan biakan pada tumbuhan, yaitu pada tumbuhan Angiospermae, Gymnospermae, dan tumbuhan paku lumut serta teknologi reproduksi pada tumbuhan. Ya. Pertama, ada dua jenis melakukan reproduksi tumbuhan, itu ada dua ya. Reproduksinya secara vegetatif atau aseksual, itu tidak seksual dengan kawin ya, tanpa kawin. Gen kan keturunan, jelas harus adanya ya seksual atau dengan adanya peleburan jantan dan betina. Ini ada pengertiannya ya. Ya, ini tanpa kawin. Kalau yang generatif berarti peleburan sel kelamin jantan dan betina, ovum dan sel sperma. Kemudian ya, ada yang vegetatif alami dan buatan ya. Ada dua jenis ya, Angiospermae vegetatif dan generatif. Untuk vegetatif ya, ada tumbuhan ini rizoma. Rizoma pada akar biasanya gimana? Jahe, kunyit, temulawak, kan kalian bisa harusnya tahu ya seperti apa. Kemudian umbi lapis ada bawang merah, bawang putih dan bakung. Kemudian umbi batang ada kentang dan ubi jalar. Kalau umbi akar ada singkong, bengkoang ya, dahlia. Kemudian tunas ada tebu ya, pisang itu bukan tunas. Tunas adventif contohnya apa? Ada cocor bebek, cemara, sukur dan kesemak. Kalau stolon atau geragi ada arbe, stroberi. Nah, kalau pembentukan spora gimana? Ada lumut dan paku. Ayo kita bahas. Di sini contohnya ya. Nih pada rizoma ya, akar pada jahe, ini tunas adventif, cocor bebek ini. Pada umbi lapis bawang merah ya, ini stolon pada stroberi, spora tumbuh laut, dan kentang itu umbi batang. Ya, ini juga sama. Nah, ya. Bagus sekali ya. Ini cocor bebek. Ini yang buatan, kalau tadi yang alami. Ini ada misalnya stek ya. Kalian apa biasanya pada ya singkong. Nah, ini ada merunduk dan cangkok. Sudah pernah praktek mencangkok ya. Kemudian generatif ya, merupakan perkembangbiakan yang melalui pertemuan antara gamet jantan dan betina. Nah, ini pada tumbuhan ya, jelas ada. Nah, nih prosesnya ya, kalian tumbuhan. Di sini ada bakal buahnya, ada kepala putih dan kepala sari atau benang sarinya nanti bertemu, disebut dengan fertilisasi ya, atau penyerbukan. Nah, ini hasil buahannya nih. Ini ada urutannya. Ini kemudian fertilisasi itu diperbesar seperti ini. Ini prosesnya ya. Bisa kalian baca. Baik, selanjutnya ini adalah bagian dari struktur bagian bunga ya. Nih, bunga ada apa saja? Nomor 1 apa? Ya, kepala putik. Nomor 2 itu apa? Kepala putik. Kalau 1 putiknya ya, kalau 2 kepala putik. Ketiga apa? Tangkai butik. Kemudian yang keempat adalah bakal buah, 5 bakal biji. Keenam apa? Ya, kelopak bunga. Kemudian 7 adalah tangkainya. Kemudian 8 benang sari. Kalau 9 apa? Ya, tangkai sari. Kemudian 10 adalah kepala sari. Tangkai sari ya, ke 10 adalah kepala sari.
Dan 11 adalah mahkotanya. Ini adalah salah satu contoh penyerbukan. Nama lainnya apa? Polinasi ya. Contohnya pada lebah ya. Nah, kalau ini apa? Perkembangan tumbuhan Gymnospermae. Gymno artinya apa? Ya. Memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Ya, strobilus jantan menghasilkan gamet jantan yaitu berupa serbuk sari, sedangkan strobilus betina jelas ya menghasilkan gamet betina. Reproduksi gamet Gymnospermia diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin ya. Nah, serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga mempermudah gerakannya menuju strobilus betina. Pada bakal biji megaspora ya, kemudian struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi ya, itu. Kemudian ini adalah metagenesis ya. Ya, ini prosesnya kalian bisa baca ya. Ini tumbuhan Gymnospermae. Ini kemarin kita sudah bahas mengenai ada yang diploid dan ini adalah haploid ya. Nah, sampai ada ini yang jantan betina ya. Nah, ketemulah sel telur dan spermatozoid, zigot, embrio dan biji. Nah, kemudian untuk tumbuhan lumut ya. Kalau ini paku. Nah, ini tadi metagenesis apa? Yaitu perkembangan generatif dan perkembangan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui pergiliran keturunan ya. Ini pada ya metagenesis itu biasanya pada lumut dan paku. Kalau vegetatifnya itu fase sporofit berupa tahapan saat tumbuhan menghasilkan spora, sedangkan generatif ya menghasilkan gamet pada paku-pakuan. Kemudian ini pada lumut ya. Nah, ini metagenesisnya. Ini sering keluar kalau di SMA ya. Ada spora, protonema, N itu ada haploid, gametofit, archegonium, antheridium. Nah, menghasilkan sel telur dan spermatozoid, zigot, sporofit dan sporangium. Ya, itulah ya belajar biologi ya, harus senang ya. Kemudian ada tumbuhan paku homospora. Ini seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat ini adalah tumbuhannya Lycopodium sp spesies. Kemudian itu adalah Marsilea crenata. Kalau saya dulu senang ini ya. Marsilea crenata atau semanggi ya. Nah, ini adalah metagenesisnya. Kalian bisa baca ya. Itu adalah metagenesis, pergiliran keturunan pada paku. Nah, ini juga masih paku. Ini paku jenis Equisetum sp itu spesies ya. Nah, kalau yang pengen masuk jurusan IPA besok di SMA harus semangat belajar IPA-nya ini. Ini metagenesis dari tumbuhan paku peralihan. Kemudian, nah teknologi reproduksi pada tumbuhan ada namanya hidroponik, jelas ya. Nih, hidroponik ya, tanpa menggunakan air. Hidro kan air ya. Nah, ini menggunakan air, jelas. Untuk ada vertikultura ya, metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat ini. Contohnya dari vertikula. Kemudian kultur jaringan ini ya. Nah, ini diambil selnya, kemudian nanti ya akan menghasilkan biji misalnya di situ ya. Dengan alat yang steril, jelas ini harus di laboratorium. Ya, itu yang suka dengan pertanian. Tadi adalah perkembangbiakan pada tumbuhan, sekarang hewan. Ada vertebrata dan inver atau aver ya. Vertebrata kita memiliki tulang belakang ini kan, seperti anjing itu kan punya tulang belakang ya, ikan. Nah, kebalikannya berarti atau A itu tidak memiliki tulang belakang. Ada yang aseksual, seksual, hidup di darat dan teknologinya seperti apa? Kita bahas. Pertama ada pertunasan ya. Nih contohnya pada hidra. Nah, ini ya ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan, ini bisa dilihat ya pada tumbuhan induknya. Kemudian fragmentasi, setelah dipotong-potong dia apa? Ya, dia bisa ya menghasilkan ya keturunannya, padahal ini udah dipotong ya. Untuk fragmentasi. Kemudian parthenogenesis, yaitu perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contohnya pada lebah dan kecoa. Ya, ini ya bisa dilihat parthenogenesis. Kemudian di sini ada perkembangan seksual pada hewan ya. Seksual berarti ya adanya perkawinan antara jantan dan betina sehingga terjadi fertilisasi. Ya, peleburan antar sperma itu pada jantan, kalau yang sel telur pada
yang betina. Ada yang internal dan eksternal, itu pada vertebrata atau yang memiliki tulang belakang ya. Ada ovipar, berarti dia bertelur. Kalau vivipar berarti melahirkan. Ovovivipar berarti campuran ya. Tuh. Ini adalah siklus hidup hewan. Contohnya adalah ubur-ubur ya. Nih. Ya, dari zigot tumbuh menjadi embrio dan kembali lagi. Ya, contohnya pada beberapa jenis makhluk hidup selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiak seksual dan aseksual. Di sini adalah, nah ini contoh dari pada ubur-ubur Aurelia sp, itu nama ilmiahnya bagus ya. Nah, ini aseksualnya dengan tunas. Nah, ini sperm. Nah, ini bisa dilihat ya. Itu adalah siklus hidup pada ubur-ubur. Kemudian metamorfosis sudah sering ya. Nah, bentuk pertumbuhan ya. Pada makhluk hidup metamorfosis sempurna jelas, berarti ya jelas berbeda ya. Nih misalnya pada katak dari telur, kemudian berudu, katak muda, katak dewasa ya. Kalau ini bedanya adanya tidak sempurna ya. Misal di sini ada nimfa ya. Nimfa itu ya ini hewan kecil tapi udah mirip dewasa. Ini namanya kan dengan nimfa ya. Sehingga yang membedakan kurang sempurna. Kemudian ada inseminasi buatan, itu apa? Nah, ini dengan kawin suntik ya. Misalnya kan ya ada yang punya sapi ya biasanya. Nah, di sini adalah akan diambil spermanya dan dimasukkan ke dalam tubuh sapi betina. Ya, itu ya. Kemudian di sini ada cloning ya. Tadi kan ya ini ada domba doli. Kalian bisa baca ini ya. Domba doli itu prosesnya, ini penelitiannya gitu ya. Cloning ya. Memperoleh keturunan yang identik dengan induknya, memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur ya. Itu sebenarnya cloning. Nah, kromosom besok di bab selanjutnya ada kita mengenai kromosom, yaitu bagian dari DNA ya, ada namanya kromosom, sifat-sifat yang diturunkan ya. Nah, kalau manusia itu kromosomnya berapa? 46 ya, XXX plus XY ya, 22X plus XY itu ya. Baik, demikian tadi pembelajaran ini terkait dengan perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.